Agar Anda tidak ketinggalan info terbaru dari Mata Bijak, silakan subscribe. Dan tolong bagikan ke teman dekat Anda, karena info dari Mata Bijak sangat penting. Terima kasih. Om Swastiastu. Selamat bertemu kembali lagi dengan saya Kadek Siwa Ambara di Mata Bijak Channel. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang guru spiritual, ya, bagaimana kita bertemu dengan guru spiritual. Ya kali ini kenapa kita butuh guru spiritual? Kenapa kita butuh guru spiritual dan kapan kita butuh guru spiritual? Apa jadinya setelah kita bertemu dengan guru spiritual? Itu akan menjadi suatu pertanyaan. Ya. Oke, pertama, siapa guru spiritual itu? Guru spiritual adalah pilihan, ya, seseorang yang dipilih oleh Tri Guru, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Saraswati, Laksmi, dan Parwati. Dan juga dipilih oleh adik guru. Ya. Kenapa dia dipilih? Karena dia sudah total, ya. Dia sudah total menyerahkan diri pada Tri Guru. Dia sudah total menyerahkan diri pada adik guru. Dia sudah total menyerahkan diri pada alam semesta. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa seseorang dipilih menjadi guru spiritual dan dijadikan guru spiritual. Gitu. Orang-orang yang sudah total penyerahan dirinya, itu alam semesta pun akan merespon. Ya. Untuk menjadi guru spiritual atau syaratnya dia itu tidak kaya, dia itu tidak miskin, dia itu tidak pintar, dia itu tidak bodoh, ya, dia itu tidak lemah, dia itu tidak kuat. Ya, intinya yang akan dipilih menjadi guru spiritual itu adalah dia yang ada di tengah. Gitu. Dia yang ada di tengah. Dia yang seimbang dalam suka dan duka. Dia yang seimbang dalam sakit dan sehat. Dia yang seimbang dalam dalam kesuksesan dan kegagalan. Itu. Dia yang seimbang dalam cacian dan makian. Ya, dia tetap seimbang. Apapun situasi di luar itu dia tidak ngaruh gitu. Karena dia sudah berada di atas dualitas. Gitu. Nah, siapa yang sudah mencapai ini secara pasti akan dipilih. Gitu. Nah, kemudian ketika dia berada di tengah-tengah inilah, ini istilahnya adalah hening. Dia akan selalu hening. Nah, dalam keheningan inilah alam semesta, termasuk di sana Tri Guru, termasuk itu adik guru, akan mengalirkan apapun yang menjadi kebutuhannya. Ya, kebutuhan fisiknya akan disediakan, kebutuhan pikiran tentang pengetahuan akan disiapkan, kebutuhan jiwanya akan disiapkan. Itu. Karena dia apa? Karena dia sudah menyerahkan diri menjadi abdi dari sang Tri Guru, menjadi abdi dari adik guru. Ya. Maka sang istilahnya kasarnya adalah sang bos ini menyiapkan apapun yang akan dibutuhkan dalam hidupnya. Ya. Karena Tri Guru dan adik guru berjanji, siapa yang mau menjalankan tugas beliau akan menjalankan tugas dari sang pengabdi ini. Gitu. Maka yang namanya guru spiritual itu dia tidak pernah khawatir tentang hidupnya karena sudah dia berserah. Gitu. Sama seperti seorang pembantu di rumah kita yang totalitas dia menyerahkan diri, tentunya si bos itu akan memperhatikan segala kebutuhannya. Itu bahkan kebutuhan yang tidak mungkin dia dapatkan itu akan didapat dengan mudah.
Nah, lalu kenapa seseorang perlu mendekati guru spiritual? Ya, setiap setiap orang ingin bertemu Tuhan. Setiap orang ingin bertemu Tuhan. Ya, makanya banyak sekali pencari-pencari Tuhan, mereka yang belajar agama, mereka yang belajar apapun itu akhirnya mereka ingin ketemu Tuhan. Gitu. Karena guru spiritual itu merupakan wakil dari Tuhan, maka dekati ini. Dekati guru-guru spiritual itu, karena hanya guru spiritual lah yang akan bisa memberikan cara-cara bagaimana nanti seorang murid itu bisa ketemu dengan yang dicari, seperti itu. Dia akan memberikan teknik-teknik, kemudian aturan-aturan, tata cara, bagaimana pada akhirnya dia akan mencapai tujuan akhirnya, yaitu ketemu dengan Tuhan dan bersatu dengan Tuhan. Itu. Ibaratkan guru spiritual itu adalah seorang guide, seorang guide. Dia akan mengantarkan tamunya, dia akan mengantarkan sisanya, misalnya diantar kemana? Oh, di sini nih, ini tempatnya. Kamu di sini ya, ini kamu sudah sampai. Coba kamu kembangkan di sini. Gitu. Oh, ini loh Pura Besakeh. Sekarang saya tinggalkan kamu di sini, saya kasih waktu kamu di sini, silakan. Kemana kamu nikmati di sini. Seperti itu. Guide lebih baik disebut dengan guide. Kalau istilah di Kurukshetra itu kusir. Kusir Sri Krishna adalah kusir dari Arjuna. Ya, Sri Krishna lah yang mengantarkan Sri Krishna yang mengantarkan Arjuna. Sri Krishna lah yang mengantarkan si Arjuna itu bertemu dengan Tuhan, pujaannya. Gitu. Nah, demikian juga guru-guru spiritual yang dikirim di dunia ini tugasnya seperti itu, mengantarkan para siswa-siswanya agar sampai di tempat itu. Nah, setelah itu tugasnya selesai. Tugas guru spiritual itu selesai, dan di sana sang siswa harus mencari lagi, ya istilahnya latihan lah. Ya, sang guru spiritual akan memberikan teknik-teknik latihan. Kalau si murid itu rajin latihan ya dapat, kalau tidak ya nggak dapat gitu. Tapi minimal sudah pernah sampai di sana. Sekarang mau lebih dalam ke sana silakan. Kalau tidak ya selesai. Intinya tugas guru spiritual itu sudah selesai di sana. Nah, lalu apa yang akan terjadi setelah sisya-sisya dari guru spiritual itu sudah diantarkan di sana, sudah sampai di sana? Ya, tentunya akan ada perubahan-perubahan yang luar biasa melalui dari gaya berpikirnya, gaya bicaranya, gaya perilakunya. Gitu. Sangat beda. Ya, di mana mereka akan begitu enteng. Karena mereka sudah tahu, sudah diajarkan bagaimana berada di atas dualitas itu. Ya. Mereka yang sudah sampai di atas dualitas itu memang tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan, tidak ada kepanikan dalam menghadapi situasi ini. Karena apa? Karena dia tahu. Karena dia sudah tahu bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini cuman bayang-bayang begitu, cuman delusi, bukan suatu hal yang nyata. Dan itu adalah suatu proses yang harus dilewati. Ya. Dia akan menjadi orang yang sederhana. Mirip seperti guru spiritualnya, dia akan tidak memihak ke kiri, tidak memihak ke kanan, tidak menjauhi yang di bawah, tidak mengejar yang di atas. Itu intinya dia akan tetap di tengah, di sentral. Ya, dia pun perlahan-lahan akan seperti gurunya. Itu akan seperti guru spiritual itu. Karena apa? Karena itu yang dijadikan contoh, maka dia akan menjadi seperti itu. Ya, seperti cerita kemarin bahwa kita belajar pertama itu dari dui guru, dari orang tua kita. Bagaimana
karakter orang tua kita, ya kita seperti itu. Ya, hampir 80% karakter kita dapatkan dari dua guru. Nah, ketika orang bertemu dengan guru spiritualnya, secara otomatis guru spiritual itulah yang akan dia tiru, yang akan dia gugu, sehingga dia akan persis menjadi guru spiritual itu. Ya, nah itulah pentingnya kenapa setiap orang itu harus ketemu guru spiritual. Karena hanya guru spiritual lah yang bisa mengantarkan mereka sampai di tujuan akhirnya. Ya, apapun profesi seseorang, ya, apakah dia seorang pegawai negeri, apakah dia seorang pegawai swasta, ya, apakah dia seorang pemilik bisnis besar, apakah dia seorang pemimpin, ya, apakah dia seorang rohaniawan, seorang agamawan, apakah dia seorang seniman, apakah dia serba bisa, itu wajib mendapatkan tuntunan dari guru spiritual. Sekali lagi, di antara guru-guru yang ada, hanya guru spiritual lah yang mampu mengantarkan sisya-sisyanya untuk bertemu dengan Tuhan dan hidup di alam Tuhan. Demikian pertemuan kali ini. Ya, Titian ucapkan selamat mencari guru spiritual Anda, dan mohonlah bimbingan pada beliau agar Anda bisa mencapai tujuan akhir, yaitu Moksartem Jagadita Iya Jaiti Dharma. Santi Santi.